Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Mentor Keuangan. Masih di playlist Personal Finance, kita sudah sampai di video pengumpulan data mengenai arus kas. Selamat datang buat teman-teman yang baru join. Semoga playlist ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Kalau ada keperluan pertanyaan atau ingin diskusi, silakan feel free di komen ya. Oke, ini adalah disclaimer singkat bahwa ini adalah materi sharing dan edukasi, bukan sebuah saran pengambilan keputusan. Mentor keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas keputusan keuangan teman-teman. Tapi tetap saya pribadi mendoakan semoga kondisi keuangan teman-teman yang menonton video ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi bukan saja badan, jiwa, jasmani, rohani, tapi juga dompetnya juga sehat. Amin. Okay, you are the one who responsible for your own life, not your company, not your friends. Jadi teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan keuangannya sendiri ya. Lakukan analisa dengan baik, analisa investasinya bagaimana, analisa mengenai arus kasnya seperti apa, harus dilakukan dengan baik. Jadi kalau tidak tahu atau butuh bantuan, teman-teman bisa menghubungi perencana keuangan yang teman-teman percayai. Oke, ini 6 tahapan proses perencanaan keuangan ya. Mulai dari menentukan tujuan keuangan, kita mengumpulkan data, kita ada di sini sekarang ya di pengumpulan data. Kemudian langkah berikutnya kita akan analisa data dengan financial check up, kita buat rencana, kita implementasikan dan kita evaluasi lagi ya. Ini jadi video ini masih panjang ya jalannya. Tujuan keuangan sudah, pengumpulan data masih di sini. Kita masih akan ke 1, 2, 3, 4 tahapan lagi ya. Dan masing-masing tahapan ini juga pasti akan ada beberapa subnya. Oke. Ya, ini tadi pengumpulan data ada berapa nih? Ada 6 ya. Kita sudah sampai sekarang di segmen ketiga dari pengumpulan data. Oke, mengenai arus kas. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui dalam melakukan pengumpulan data arus kas ya. Data apa saja yang harus teman-teman ketahui dan dapatkan, yaitu data pemasukan dan pengeluaran, namanya juga arus kas ya, arus kas masuk dan kemudian arus kas keluar ya. Pemasukan dan pengeluaran, baik yang diterima rutin bulanan maupun mungkin tahunan ya. Contohnya apa nih? Pemasukan ya, seperti dari gaji, apakah dari komisi, honor, bonus, sewa, kontrak ya, atau mungkin dividen, atau dari bunga ya. Kalau yang dari pekerja, pegawai mungkin akan terima gaji setiap bulan, mungkin ada bonus tahunan, mungkin ada yang terima THR setiap tahun, ada yang terima dividen dari saham setiap mungkin 6 bulan sekali, 7 bulan ya, ada yang terima sewa kos-kosan. Kalau pengusaha mungkin terimanya baru kalau ada pembayaran atas project, mungkin seperti itu juga. Intinya adalah pemasukan apapun harus teman-teman catat ya. Kalau ini kan bulanan nih gaji ya, sudah ketahuan gitu ya. Kalau yang terimanya tidak rutin, misalnya bonus, mungkin ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Coba cek ya historinya ya, apakah mungkin setahun lalu sekitar 1 kali gaji atau 2 kali gaji atau 3 kali gaji. Nah, ambil rata-ratanya aja. Jadi kalau memang rutin diterima tahunan tapi tidak tahu kapan bulannya, jadi cukup diperkirakan saja. Oke, kemudian pengeluaran. Pengeluarannya ada macam-macam ya. Ini beberapa contoh yang sudah saya identifikasi. Kalau ada yang di luar ini teman-teman ada pengeluarannya, silakan ditambahkan sendiri nanti di catatan teman-teman ya. Contoh paling yang umum ya, ini yang paling umum adalah pengeluaran untuk agama, seperti misalnya zakat, sedekah ya, kemudian ada perpuluhan, dana punya, derma ya, untuk agama. Ini semua ada posnya ya. Jadi posnya mungkin kalau zakat mungkin dikeluarkan setiap bulan, ada yang setiap tahun. Lalu sosial apa nih? Sosial ini seperti kalau teman-teman memberikan sumbangan, teman-teman memberikan ya apa? Angpau untuk pernikahan misalnya gitu, itu juga bisa masuk kategori sosial. Biasanya kalau bulan Syawal, nah ini banyak nih undangan pernikahan ya. Di sini
teman-teman mungkin akan terasa, wah minggu ini bisa ada 2 undangan, minggu depannya ada lagi. Jadi di bulan-bulan tersebut mungkin akan terasa cukup banyak lah teman-teman pengeluaran untuk sosial ini. Intinya ini adalah sebuah pos pengeluaran ya. Kemudian pembayaran utang. Nah, ini kewajiban setiap bulan kalau teman-teman memiliki utang harus dibayar. Nah ini yang nomor 3 ini kadang masih orang-orang belum terlalu sepakat ya. Jadi kalau ada sisa dari gaji baru ditabung, ada sisa dari gaji baru diinvestasikan. Nah kalau saya cenderung mengatakan bahwa pos tabungan dan investasi ini adalah sebuah pos pengeluaran. Jadi ini sudah dibudgetkan. Berapa teman-teman yang harus ditabung setiap bulan, berapa yang harus diinvestasikan setiap bulan. Kalau dari pola pengeluaran arus kas itu kan paling gampang pakai pola 10, 20, 30, 40, ada yang 20, 30, 50, ada yang ya masing-masing porsi, ada yang 33, 33, 33. Sok silakan mana yang teman-teman nyaman. Tapi biasanya untuk tabungan investasi pun itu ada posnya. Jadi sudah dialokasikan di awal, bukan menjadi sebuah sisa nantinya ya. Premi asuransi, apakah asuransi kesehatan, apakah jiwa, ataukah asuransi propertinya, mobil ya, atau rumah. Ini bisa menjadi pos pengeluaran juga. SPP anak, telekomunikasi, ini juga sebuah pos pengeluaran. Belanja dapur bulanan ya, ini kadang bisa naik, kadang bisa turun ya. Kalau pada saat video ini dibuat nih bulan Maret, awal Maret 2022, harga minyak goreng sedang naik ya. Ini jadi momok untuk ibu-ibu nih, untuk mama, minyak goreng mahal. Cari di minimarket, di supermarket hilang dari pasaran, dari rak-rak sudah hilang semua. Kemudian salah satu pos pengeluaran lain untuk transportasi ya, termasuk servisnya ya, untuk tolnya mungkin. Kemudian pajak ini biasa tahunan ya frekuensinya. Dan terakhir untuk keperluan pribadi atau hobi. Misalnya teman-teman ada yang hobi olahraga golf misalnya, mungkin perlu turun ke lapangan setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali, atau mungkin yang udah maniak bisa seminggu sekali ya. Nah ini menjadi satu pos pengeluaran yang harus dibudgetkan. Nah dari sini setelah teman-teman melakukan pendataan pemasukan berapa dari gaji, dari bonus, kemudian apakah bulanan atau tahunan, kemudian pengeluarannya bulanan atau tahunan yang mana, dan jumlahnya berapa, baru akan dijumlah di situ apakah hasilnya surplus atau defisit. Kalau surplus artinya pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kalau defisit artinya pemasukan lebih kecil dari pengeluaran, besar pasak daripada tiang. Nah ini teman-teman harus bisa melakukan pendataan ya. Ini sangat penting. Arus kas ini menjadi kunci ya dari perjalanan perencanaan keuangan teman-teman berikutnya. Karena kalau teman-teman akan melakukan investasi, akan menabung, tapi ternyata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari aja masih ada kekurangan, ke depan bukan nggak bisa, tapi akan sangat challenging. Jadi better kalau kita bisa membenahi permasalahan arus kas ini terlebih dahulu. Jadi ini kalau sudah imbang, minimal imbang aja, balance antara pemasukan dan pengeluaran, itu sudah cukup baik ya. Kalau surplus itu lebih baik lagi ya. Setelah teman-teman nanti melakukan pendataan ya, apa saja pemasukan dan pengeluaran, nanti kita akan melihat beberapa rasio. Ini akan dibahas di financial check-up sebenarnya, di analisa data, tapi kurang lebih kita akan lihat debt service ratio, jadi rasio pembayaran utang dibandingkan dengan pemasukan, serta saving ratio, berapa sih yang kita tabung setiap bulannya dibandingkan dengan pendapatan kita. Oke, nah ini buatlah anggaran pemasukan dan pengeluaran ya, budgeting ya. Jadi kalau tadi pendataan adalah berapa yang sudah dikeluarkan. Nah, untuk mengetahui apakah ini sudah cukup atau terlalu besar atau terlalu kecil, nah teman-teman harus bisa membuat budgeting. Sebenarnya sih budget itu di awal. Jadi teman-teman harus mendata. Dalam setiap bulan saya tuh biasa keluarnya pos A, B, C, D, E sampai G. Pemasukannya dari pos A, B, C. Nah, untuk tiap pos berapa budgetnya? Nanti akan dibandingkan dengan realisasinya. Apakah melebihi atau tidak? Nah, kalau melebihi mungkin ini akan menjadi
bahan untuk diperbaiki ya. Buatlah catatan arus kas dari mana saja pemasukan teman-teman, berapa pemasukannya, kemana saja uang teman-teman ini lari keluar, dan berapa pengeluarannya. Ya. Oke, budgeting ini adalah satu hal yang cukup dibilang apa ya, berat. Ini karena sangat memerlukan kedisiplinan ya. Bagaimana teman-teman melakukan budgeting dan mencatat kemana saja uang teman-teman keluar. Nah ini penting banget. Bahkan untuk seperti misalnya tips, memberikan tips untuk parkir ya, seperti itu harus dicatat. Kadang kita nggak sadar kalau kita mungkin bayar, yang sering pergi ya ke toko gitu, bayar parkir sekali bayar bisa minimal kalau mobil mungkin 2.000 4.000 kali berapa jam, dalam seminggu, dalam sebulan berapa. Nah bisa jadi tiba-tiba angkanya menjadi beberapa ratus ribu rupiah. Well, kalau beberapa ratus ribu rupiah itu ternyata cukup untuk menambal kekurangan atau ada kelebihan pengeluaran di tempat lain, bisa menjadi bahan evaluasi. Mungkin wah berarti parkirnya mungkin nggak perlu, kalau bisa nggak perlu sampai parkir. Nah gimana caranya? Apakah belanjanya yang dikurangi, frekuensinya, perginya dikurangi, atau dengan cara lain? Itu satu contoh simple betapa nanti catatan arus kas ini bisa sangat bermanfaat buat teman-teman dalam melakukan perencanaan keuangan. Oke, baik teman-teman, itu mengenai arus kas. Terima kasih, kita akan lanjut ke video pengumpulan data berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.